Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matnur Arifindi. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan mengenai soal evaluasi tengah semester rekayasa Pondasi 1. Yang pertama, ini adalah soal yang nomor 1, yaitu adalah hitunglah daya dukung tanah menggunakan teori rigid pada kondisi pondasi dangkal berikut ini. Di sini karena NBI saya terakhirnya adalah 9, maka bentuk pondasi itu sendiri adalah lingkaran, B-nya bernilai 2 dan DF-nya adalah 3. Dari soal ini diketahui bahwa sudutnya adalah 25 derajat, C sama dengan 2T per meter pangkat 2, gamma T sama dengan 1,80 dan gamma SAT sama dengan 2T per meter pangkat 3. Yang pertama, hitunglah besar kapasitas dukung ultimate dan kapasitas dukung ultimate neto jika letak muka air tanah adalah jauh di bawah pondasi dengan tinjauan untuk yang A, kondisi keruntuhan geser umum, yang B adalah kondisi keruntuhan geser lokal. Ini adalah tabel kondisi keruntuhan geser umum dan tabel kondisi keruntuhan geser lokal. Yang pertama kita kerjakan yang A, keruntuhan geser umum. Keruntuhan geser umum itu untuk diketahui pada tabel ini adalah NC-nya sama dengan 2,1, NQ-nya sama dengan 12,7 dan N gamma-nya sama dengan 9,7. PO sama dengan DF dikali YT sama dengan 3 dikali 1,80 sama dengan 5,4 T per meter pangkat 2. Selanjutnya memasuki pada perhitungan untuk kapasitas dukung ultimate kondisi pondasi lingkaran. QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah PO dikali NQ ditambah 0,3 dikali gamma T dikali B dikali N gamma, yaitu 1,3 dikali 2 dikali 25,1 ditambah 5,4 dikali 12,7 ditambah 0,3 dikali 1,8 dikali 2 dikali 9,7, maka akan menghasilkan 144,316 T per meter pangkat 2. Selanjutnya dalam menghitung kapasitas dukung ultimate neto, yaitu QUN sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah PO dikali NQ dikurang 1 ditambah 0,3 dikali gamma T dikali B dikali N gamma. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1,3 dikali 2 dikali 25 dikali 25,1 ditambah 5,4 dikali NQ-nya adalah 12,7 dikurang 1 ditambah 0,3 dikali 1,8 dikali 2 dikali 9,7, maka akan menghasilkan 138,916 T per meter pangkat 2, atau bisa digunakan rumus QN sama dengan QU dikurang DF dikali gamma T, maka 144,236 dikurang 5,4 sama dengan, maka menghasilkan 138,916 T per meter pangkat 2. Selanjutnya adalah keruntuhan geser lokal, sama diketahui adalah NC aksennya adalah 14,8, NQ aksennya adalah 5,6 dan N gamma aksen adalah 3,2. Kapasitas dukung ultimate ini adalah rumusnya QU sama dengan 1,3 dikali C aksen dikali NC aksen ditambah PO ditambah NQ aksen ditambah 0,3 dikali gamma T dikali B dikali N gamma aksen, maka akan menghasilkan 59,2852 T per meter pangkat 2, atau kapasitas dukung ultimate neto adalah QUN sama dengan Q dikurang DF dikali gamma T sama dengan 59,28
5,2852 dikurang 5,4, maka akan menghasilkan 53,8852. Selanjutnya kita memasuki pembahasan soal nomor 2, yaitu karena saya adalah ganjil, maka bentuk fondasinya adalah lingkaran. Yang pertama, hitunglah besar kapasitas dukung ultimate pada kondisi keruntuhan geser umum jika A. Kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Kondisi muka air tanah terletak pada 5 meter, dan inilah adalah tabel keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal. Untuk A, kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah, yaitu sama dengan halnya seperti tadi. Untuk NC, NQ, dan N gamma itu nilainya 2,1, 25,1, 12,7, 9,7. Dan PO aksen sama dengan DF dikali gamma sat aksen sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1, maka menghasilkan 3 T per meter pangkat 2. Untuk kapasitas dukung ultimate, QU sama dengan C dikali INC ditambah PO aksen dikali NQ ditambah 0,5 X gamma sat aksen dikali B dikali N gamma, maka 2 dikali 25,1 ditambah 3 dikali 12,7 ditambah 0,5 dikali 1 dikali 2 dikali 9,7, maka akan menghasilkan 98 T per meter pangkat 2. Selanjutnya adalah kondisi muka air tanah terletak pada, ini adalah 1 ditambah NBI saya terakhir 9, maka 10 dibagi 2 akan menjadi 5 meter. Keruntuhan geser lokal, karena B-nya Z saya ada 5 meter, itu lebih besar daripada B atau 2, maka akan kita memakai rumus kapasitas dukung ultimate QU sama dengan C dikali NC ditambah PO dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma T dikali B dikali N gamma. C-nya kita masukin 2 dikali 25,1 ditambah 5,4 dikali 12,7 ditambah 0,5 dikali 1,80 dikali 2 dikali 9,7, maka akan menghasilkan 136,24. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan dari soal evaluasi tengah semester rekayasa fondasi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.